ilaha illallah, artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah artinya tidak ada zat yang boleh disembah secara hak, secara benar di dalam wujudnya kecuali Allah. Artinya apa? Tidak ada Tuhan apapun yang nyata, yang benar kecuali Allah. Maknanya itu. Jadi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, jangan sampai ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Apalagi sampai na'udzubillah kita berpindah agama, na'udzubillah min dzalik, atau berpindah paham. Di KTP, di masyarakat masih terkenal dengan Islamnya, tetapi pemahaman atau pikirannya sudah melenceng jauh, mengatakan bahwa Tuhan apapun atau agama apapun itu sama. Ya, kalau di negara kita Indonesia memang sama, tidak ada perbedaan, negara demokrasi. Tetapi kalau secara nyata bihaqqin, la ma'buda bihaqqin, tidak ada yang layak disembah secara nyata, secara benar kecuali Allah. Hanya Allah saja. Di hati kita yang patut kita sembah hanya Allah saja. Mengenai lafaz la ilaha illallah ini sendiri, guru saya Mbah Maimun pernah membacakan kitabnya yang berjudul Maslakut Tanasuk, menukil pendapatnya Imam Ghazali. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menyebutkan hadis qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya Abu Hurairah, "Ya Aba Hurairah, inna kulla hasanatin ta'maluha tuzanu yaumal qiyamah." Wahai Abu Hurairah, setiap amal perbuatanmu, setiap kelakuanmu, setiap amal apapun yang kau perbuat, kelak di hari kiamat, di yaumul kiamat akan ditimbang. Akan ditimbang. Ini yang namanya hari timbangan atau mizan. Illa syahadata alla ilaha illallah. Jadi setiap amal manusia ini akan ditimbang, kecuali la ilaha illallah. Kenapa la ilaha illallah ini ditimbang? Saking beratnya. Saking apa? Beratnya. Semua amal kita, mulai dari sholat, zakat, sedekah dan lain-lain, bahkan amal-amal jelek kita juga akan ditimbang. Kalau yang berat amal baik, maka yang kanan ini akan berat. Kalau yang berat ini amal-amal buruk, wah, bahaya sekali ini. Sudah tidak asing lagi, meskipun surga dan neraka ini hak apa namanya? Hak apa? Hak mutlak, bahasanya hak apa? Prerogatif milik Allah, hak mutlak milik Allah. Tapi secara syariat, kalau amal baik yang berat masuk surga, kalau amal jelek yang berat, amal yang sebelah kiri yang berat masuk neraka. Nah, semua amalan-amalan kita akan ditimbang kecuali la ilaha illallah. Sebabnya apa? Fa innaha la tudau fi mizanin li'annaha law wudi'at fi mizanin li'annaha law wudi'at fi mizani man qalaha shadiqan wa wudi'at is-samawati wal ardu sab'u wa ma fihinna kana la ilaha illallah arjahu min dzalik. Karena ketika la ilaha illallah ini ditimbang di mizan, kemudian di sebelahnya lagi ditimbangkan lagi dengan langit 7 dan bumi 7 beserta isinya, maka la ilaha illallah lebih berat daripada langit bumi seisinya. Saking beratnya la ilaha illallah, luar biasanya la ilaha illallah. Jadi kita minimal dari kita, apalagi la ilaha illallah ini luar biasa sekali.
sudah tidak asing lagi kita sebagai pemuda-pemuda masih labil, masih suka foya-foya, tidak ada terbesit sedikit pun untuk ibadah. Nah, masalah seperti itu. Umpamanya seperti itu, kita terbesit, minimal kita baca la ilaha illallah. Baca la ilaha illallah setiap harinya. Berapa? 9 kali, ini minimal 9 kali. Tujuannya agar apa? Agar hidup kita lebih tertata. Sedablek-dableknya kita, sebebas-bebasnya kita, fora-fora kita, foya-foya kita, menikmati masa muda kita. Yang penting jangan ketinggalan la ilaha illallah. Siapa tahu la ilaha illallah ini, zikir la ilaha illallah kita ini bisa menuntun hidup kita. Sejauh mana kita melangkah dalam dunia gelap apa dunia kelam, sama dunia yang penuh dengan hitam. Semoga saja zikir la ilaha illallah ini bisa menuntun kita. Nah, adab la ilaha illallah, membaca la ilaha illallah bagusnya bagaimana? Ya sebisanya, mau duduk, mau berdiri, mau melayu-melayu, mau apapun bebas. Yang penting di tempat yang terhormat. Jangan masuk WC la ilaha illallah, tidak perlu. Lihat kondisi. Yang bagus lagi bagaimana? Yang bagus lagi kalau bisa duduk kalau mutahayyi, seperti orang yang sedang tasyahud akhir, kalau bisa. Umumnya gimana? Umumnya duduk tarobu, duduk sila, seperti ini sila. Kemudian tangan ditaruh di dengkul, di lutut. Tangannya ditaruh di lutut. Setelah itu pejamkan mata. Ucapkan la ilaha illallah. Nah, di sini disebutkan di keterangannya Mbah Maimun, summal akhdu lil ilahi ma'on biha min asfali sadri ilal janibil aiman. Summal akhdu lil ilahi min janibil aisar, dari arah kiri dulu. Dari arah kiri, maron biha min asfali sadri ilal janibil aiman. Dari arah kiri la ilaha illallah, dari arah kiri di bawah dada bawahnya di arah sebelah kiri, bagian sebelah kiri. Berarti apa ini? Hati atau apa? Hati kiri atau kanan? Bahasanya kolbun. Bahasanya apa? Kolbun itu bisa dimaknai hati, ada lagi yang mengartikan jantung. Yang jelas kolbun itu ada di hati. Kolbun itu di sebelah kiri ya. Kolbun ini di sebelah kiri ini, di bawah dada sebelah kiri, maron biha min asfali sadri ila janibil aiman, digerakkan ke arah kanan, terus summa ila a'lahu ilaha rojian hatta tasila biha ilal makhad, dikembalikan lagi sampai ke pusatnya. Kanan, la ilaha illallah. Pas lafaz Allah kembali lagi di sini. Berarti kan kalau kita kan wiridan belum ada bahkan lagi seperti geleng-geleng ke itu ada rumusnya seperti itu. Nah, yang geleng-geleng itu gimana? Tidak apa-apa. Sudah bagus sekali daripada diam ternyata ngantuk. Dan tahlilan diam, terlihatnya sangat khusyuk, ternyata ngantuk, indra hilang. Tapi yang paling bagus ketika kita tahu sesuatu itu ada ilmunya. Yang paling bagus ketika kita melakukan sesuatu itu ada ilmunya. Tadi dari arah kiri tarik ke kanan dulu, la, terus diangkat ke atas, ilaha illallah, dikembalikan lagi di sini. Seperti kotak berarti ya, seperti kotak. Yang bagus lagi ketika mengucapkan la ilaha illallah ini pejamkan mata. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini maknanya seperti itu. Jadi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah ini sudah tidak asing lagi. Dunia seisinya, langit bumi seisinya,
bukan apa-apa, bukan tandingannya la ilaha illallah. Masih berat la ilaha illallah. Bahkan kelak kita di yaumal kiamat yang amal paling berat ini adalah la ilaha illallah. Saking beratnya la ilaha illallah tidak bisa ditimbang. Tidak ditimbang. Saking berat, malaikat tidak mampu untuk mengangkatnya. Ini bahasa guyon. Malaikat tidak mampu. Saking beratnya la ilaha illallah. Hatta sudah kita tahu semua, miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga adalah la ilaha illallah. Bukan kunci surga tok, bukan. Bukan kunci surga saja, bukan. Bahkan kunci kesuksesan kita di dunia pun dengan la ilaha illallah. Makanya zikir yang paling utama ini adalah la ilaha illallah. Orang frustasi, orang kesusahan yang luar biasa, kena penyakit yang luar biasa. Kuncinya ini la ilaha illallah. Dengan la ilaha illallah semuanya akan terobati, baik penyakit hati maupun penyakit dohir. Dengan catatan man qalaha shadiqan, orang yang mengucapkan la ilaha illallah ini dengan shadiqan, benar-benar mengucapkannya. Artinya apa? Tulus dari hati. Ini yang sulit. Ini yang sulit. Benar-benar keluar dari hati. Jadi perhatikan sekali-kali. Apalagi kalau kita sudah beristiqomah, sudah bisa istiqomah bahasa Indonesia, disiplin. Sudah sering melakukannya sehari sekali 9 kali. Minimal 9 kali. Kenapa 9? Wallahu a'lam. Yang penting kalau tidak 9 bagus sekali, 1000, 100 ribu sekalian bagus sekali. Ini minimal 9 kali kalau bisa. Kalau tidak bisa ya sehari sekali. Kalau tidak bisa kebangetan.